Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Alhamdulillah malam hari ini Daeng dalam keadaan sehat walafiat. Jadi malam hari ini atau hari ini tuh kita mau bahas perihal pertanyaan sahabat Daeng, bagaimana sih cara menjadi konten kreator, apa kiat-kiat atau apa hal yang perlu dipersiapkan kalau mau jadi konten kreator. Ya, saya serba salah karena saya bukan konten kreator, bukan youtuber, tapi saya hanya orang yang senang bikin video atau bikin liputan ya. Orang mau tonton mau nggak, bodo amat, saya nggak pusing itu. Tapi intinya begini, kalau menurut pengalaman saya ya, ini menurut saya pribadi, menjadi konten kreator itu tidak sulit. Paling tidak ada alat yang bisa kita gunakan, karena dulu banyak sekali yang datang ke saya itu dia bilang, "Dai, saya harus punya kamera ini, kamera itu." Saya bilang tidak perlu, ada malah yang sampai beli sampai puluhan juta, sampai ratusan juta kamera ya, tapi giliran dia bikin liputan tidak ada yang tonton. Jadi kalau saya pribadi itu bisa kita lakukan, tapi pada saat sudah ada hasil dari kita konten, tidak apa-apa, kita upgrade never mind, it's okay. Tapi kalau baru mulai terus kita harus mengeluarkan anggaran yang cukup besar buat itu, ya buat apa gitu loh. Jadi kalau saya pribadi itu yang perlu saya persiapkan adalah ide saya dulu nih, fashion saya lebih kemana nih. Misalkan saya suka mendaki, atau suka alam, atau suka kuliner ya, atau hobi dengan sebuah komunitas atau apapun itu ya, itu kita sesuaikan di situ. Karena konten kita ini kan akan continue, kita akan intens membuat, berarti kita berusaha untuk buat konten yang sekiranya mudah kita menyesuaikan. Saya tidak bisa bicara, tidak bisa, enggak apa-apa, tidak ada masalah. Kan kita bisa edit ya, ada banyak referensi aplikasi edit yang bisa kita gunakan untuk ngisi suara, gambar dan lain-lain. Jadi jangan jadikan itu sebagai kendala ya. Jadi paling tidak kita bikin video itu yang sekiranya mudah kita pahami dan tiap hari kita lakukan ya. Intinya ini kan tahap awal. Nanti kalau kita sudah punya nama, apapun yang kita bikin insya Allah orang tonton, karena kita udah punya nama, kita sudah punya brand, kita sudah punya power. Tapi kalau kita masih tahap awal, otomatis kita harus mencari brand dulu nih, harus cari nama dulu. Nanti setelah itu ya terserah, baru kita tinggal kembangkan. Intinya gitu. Jadi manfaatkan handphone kita, apa yang ada ya pakai aja, itu yang penting masih bisa merekam gitu. Nggak usah harus mahal apa segala macam, terus harus kita keluar negeri, harus kita keluar kota. Nggak, pokoknya cari konten yang di sekitar kita. Bahkan saya banyak sharing dengan beberapa senior, junior, dan teman-teman yang yang konten kreator, karena saya ngomongin konten kreator ya. Mereka tuh cuma di sekitar rumahnya, tapi penghasilan dia ratusan juta per bulan. Ya, itu di luar endorse ya, itu di luar ini, pokoknya ya itulah intinya di situ. Jadi tahap awal yang perlu kita persiapkan itu adalah kita harus yakin dulu ya, harus yakin dulu dan cari konten yang sekiranya tidak merusak keimanan kita. Jangan bikin konten yang berbohong ya, itu menurut saya pribadi ya, kalau masing-masing lah ya. Intinya mah karena pada saat konten itu atau video itu berjalan ya, semasa itu pun dosa kita akan ngalir. Jadi usahakan hal-hal yang sifatnya merugikan keyakinan kita, khususnya kita yang beragama Islam, usahakan jangan sampai nanti melanggar aturan-aturan yang ada di agama kita, karena itu akan merusak diri kita sampai selamanya selagi konten itu akan ini, kecuali kalau kita hapus lah ya. Paling tidak itu tadi ya, jadi cari konten yang sekiranya sesuai dengan vision kita. Apakah kita suka makan, berarti kuliner. Kita suka alam, berarti mendaki atau main ke kebun atau ke kali. Saya hobi batu akik, nah berarti batu akik, kayak gitu aja. Jadi intinya cari liputan atau konten yang sekiranya mudah kita pahami dan selalu kita ada di situ, atau selalu kita lakoni lah ya. Ya itulah mungkin pengalaman saya, karena pengalamannya orang beda-beda ya. Saya tidak bisa bilang yang paling bagus, tapi kan sahabat Dain nanya ke saya, ya udah yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya jalani ya, kurang lebih gitu. Ya mudah-mudahan tidak salah kata ini, karena kan sensitif juga kan. Intinya apapun itu tetap ingat, halalkan yang halal, haramkan yang haram. Tetap belajar, kenapa? Karena di atas langit masih ada langit. Sampai ketemu lagi, salam satu bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai belajar, salam kopi gratis.